Kuasa hukum korban dugaan fitnah incest dan pembohongan publik keluarga seorang ibu bernama E, serta masyarakat hukum adat Nagari Kurai Limojorong, Bukit Tinggi Sumatera Barat, Ade Firman Jambak dan rekan, minta DPRD kota setempat, Kamis 3 Agustus 2023 siang tanda tangani surat pernyataan nota kesepakatan. Surat pernyataan nota kesepakatan tersebut, terkait setuju atau tidaknya para dewan atas langkah masyarakat melaporkan dugaan fitnah incest dan pembohongan publik yang diungkap Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar ke Polresta Bukit Tinggi. Kini, kasus fitnah incest dan pembohongan publik sebulan sudah berproses di kepolisian, namun para wakil rakyat seakan diam dan tidak merespons. Padahal, kata Ade, situasi di tengah masyarakat sudah tidak kondusif. Mengetahui tidak kondusifnya situasi, sebab sehari-hari, mereka berada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Permintaan tanda tangan pernyataan nota kesepakatan disampaikan Ade, dengan cara yang beretika, bahkan bermohon. Cara demikian, ia lakukan karena mereka sangat menghormati pemimpin adat, yakni Ninik Mamak Kurai yang juga turut mendampingi. Siapa yang di sekitarnya Pak? Kami ini semua di sekitarnya. Kami tidak peduli. Jadi nama kami bersinggung Pak. Itu anak kemenangan kami itu Pak, yang difitnah ini. Jadi tolong Bapak, dari dulu ya, sebentar doang saya. Tolong Bapak. Atau adu gerobak. Direspon dengan baik begitu Pak. Adu gerobak. Jadi Mengingatkan. Ungkapan Wali Kota Herman Safar menyebut ada keluarga atau warga berbuat incest, hingga viral ke seantero Nusantara dan perantau Minangkabau itu jangan dipelintir. anak ibu, ini supaya tahu Pak, jangan itu. Ada yang meminta para anggota Dewan bersuara dan tidak diam. Bahkan dirinya mempertanyakan apakah Dewan tidak punya hak mempertanyakan ke polisi. Menurut Ade, permintaan tanda tangan surat pernyataan itu diajukan karena masyarakat ingin mengetahui siapa para dewan yang setuju atau tidak. Jika di antara dewan ada yang tidak bersedia mendatangani, maka hal tersebut akan menjadi catatan tersendiri buat mereka. Sekaligus, mereka tidak akan meninggalkan kantor DPRD. Kita ke Bapak, dengan kondisi yang sudah tidak kondusif ini Bapak, sampaikanlah, bersuara kepada Kapolres itu, segera diselesaikan. Apa yang salah? Apa Bapak tidak punya hak itu? Supaya tenang saja Kota Bukit Tinggi ini, gitu Pak. Sampaikan. Makanya hari ini kami menyampaikan surat. Kami ingin tahu yang mana anggota dewan kami yang sepakat dengan kami, itu surat kami buat. Kami minta ditandatangani. Kalau belum selesai tangan, kita nggak akan pulang. Dan itu sudah Sama. Ninik Mamak Taufik Datuak Nanlaweh mengatakan, kasus fitnah incest yang viral dan mencoreng nama baik serta mencederai harkat martabat masyarakat hukum adat Kurai, Bukit Tinggi, bukan permasalahan biasa. Untuk itu, dia minta wakil rakyat harus menyikapi serius dan tidak menganggap hal yang biasa-biasa saja. Menyikapi permasalahan atau kasus fitnah incest tersebut, kata Datuak Nanlaweh, membuat perantau Kurai Bukit Tinggi, Minangkabau, bakal pulang kampung. Sedikitnya, 3.500 perantau pulang dan ingin mengetahui sejauh mana upaya penyelesaiannya. Tentang oleh perantau untuk masalah ini. Jadi setelah kami bocorkan di sini, karena ini harus tetap membocorkan di sini. Jadi hendak kami kasih tahu, kalau terjadi ini bertele-tele, kami pasti menyatakan 3.500 sudah kami koordinasikan dengan rantau semua. Tadi malam dari Moro menyatakan 300 orang siap pulang kampung untuk memasukkan di sini. Dari Moro beliau menyatakan sikap melalui perwakilannya kepada kami. Jadi ini betul-betul bukan ancam mengancam, cuman kami bisa membuktikan setelah ini. Sementara, Ketua DPRD Bukit Tinggi, Beni Yusrial mengaku, pihaknya mengawal dan turut mempertanyakan kasus fitnah incest yang ditangani Polresta Bukit Tinggi. Hanya saja, kata dia,
Karena sudah masuk penyelidikan di ranah hukum, secara kelembagaan pihaknya tidak memberikan komentar, baik melalui media maupun secara pribadi. Atas permasalahan atau ungkapan Wako Bukit Tinggi Erman Safar terkait dugaan inses itu, Beni sangat menyesali dan berharap cepat selesai. Ini adalah ranahnya masih dalam penyelidikan pihak Polresta Bukit, makanya kami tidak akan menjadikan komentar ataupun baik itu secara kelembagaan maupun di media. Tetapi secara pribadi, mungkin secara pimpinan DPRD kami juga terus mengawal kasus ini. Seperti Bapak harapkan, kemudian kami di DPRD sangat menyesali kejadian ini dan kami berharap supaya proses penyelidikan ini bisa cepat diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Menyikapi situasi, anggota Dewan asal Partai Keadilan Sosial, Iba Yaser, mengusulkan agar Ketua Dewan menyepakati permintaan masyarakat hukum adat Kurai sebab, kata dia, masalah ini sudah berlarut-larut. Sekarang kami langsung saja dari saran dari kami pimpinan, karena ini sudah berlarut-larut, masalah ini karena sudah berlarut pimpinan, jadi kami harapkan kita dari DPR menyepakati apa permintaan dari Paripurna Kurai tersebut. Usulan Ibra disetujui Ketua Beni dan ditandatangani. Menyusul para anggota Dewan lain atas nama fraksi, juga turut menandatangani surat pernyataan tersebut. Fraksi yang menandatangani adalah Partai Amanat Rakyat, Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sosial, Partai Persatuan Pembangunan dan Nasdem. Untuk permintaan pernyataan nota kesepakatan yang membacakan lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bertantangan dari selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Kota Bukit Tinggi menyatakan sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh masyarakat umum adat Kota Bukit Tinggi untuk yang pertama, satu, kami meminta kepada Kapolresta Bukit Tinggi untuk segera menyelesaikan laporan fitnah, inses serta laporan masyarakat yang dilakukan oleh Menteri Erman Safar S.A. Untuk menemukan kebenaran yang terjadi, adil dan transparan demi kembalinya keadaan Kota Bukit Tinggi yang aman dan kondusif. Demikian nota kesepakatan ini kami sepakati dan tandatangani untuk dapat dijadikan perhatian ibu kota Bukit Tinggi beserta jajaran. Bukan kami tidak mau tahu, pasti kami dari hati menangis loh mendengarkan kata-kata daripada si korban menunjukkan bersedia untuk menyatakan bisa setuju juga kesepakatan dari seluruh ketetapan. Saya satu mewakili ya kata-kata ini. Terima kasih Ketua yang mewakili fraksi Amanat Pembangunan. Mohon diabadikan lagi untuk dikenal dalam sejarah kehidupan. Baca bismillah sana, bismillah,